Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Jumpa lagi di channel Parlemen Bicameral Indonesia, yang dulunya adalah channel sosial budaya Al-Mizan. Saya Al-Mizan Ulfa, Kang Mizan, yang juga adalah pensiunan peneliti utama Kementerian Keuangan. Pemirsa, beberapa waktu yang lalu saya sempat menyaksikan video YouTube King Andi dengan Pak Yusuf Kala yang biasanya langsung ceplas-ceplos dan tegas. Ini terkait dengan antara lain tenaga kerja asing, persisnya tenaga kerja Cina waktu membangun smelter di Sulawesi Tenggara, Morowali beberapa waktu yang lalu. Menurut Pak JK, Morowali itu berubah menjadi kampung Cina karena ribuan tenaga kerja Cina memenuhi kampung yang kecil. Ini seharusnya tidak terjadi menurut Pak JK, karena untuk membangun smelter itu tenaga kerja asing yang dibutuhkan sebetulnya cukup hanya 2-3 orang saja, seperti yang dilakukan oleh Pak Yusuf Kala. Karena Pak Yusuf Kala juga membangun smelter. Kemudian semalam saya secara kebetulan menyaksikan video YouTube podcast Metro TV yang terkait dengan pernyataan Pak Luhut dan Pak Jokowi yang mengenai tenaga kerja asing di pembangunan IKN, Ibu Kota Negara Samarinda. Menurut Pak Luhut itu pengawas IKN itu adalah akan menggunakan tenaga kerja asing. Dan hal ini kemudian juga diperlihatkan kurang lebih narasi yang sama dari Pak Jokowi. Pak Jokowi secara lebih spesifik karena membutuhkan tenaga kerja asing ini agar IKN itu kualitasnya kurang lebih tidak setara dengan SD Inpres. Nah, yang ini menarik ya, dua pimpinan nasional membuat pernyataan yang sangat menusuk ini. Karena untuk mengawasi pembangunan konstruksi sipil di IKN itu sebenarnya kita punya banyak sekali tenaga kerja yang ahli, yang berpengalaman bukan saja mengawasi proyek-proyek pembangunan wilayah kota di Indonesia, smart city di Indonesia, tetapi juga banyak bekerja sebagai pengawas smart city di banyak negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Terlepas dari itu, kalau ya memang kenyataannya yang memang dibutuhkan tenaga asing yang tenaga kerja Indonesia tidak tersedia atau apapun sebutnya, itu harus spesifik. Pengawas itu maksudnya apa? Apakah pengawas itu general manager keseluruhannya yang mengawasi pembangunan keseluruhan dari wilayah ibu kota itu, atau semua bidang pengawasan seperti pengawas cleaning service, pengawas office boy, pengawas supir, pengawas tukang las, pengawas pertamanan, pengawas perawat, dan lain-lainnya. Itu harus diperjelas. Karena Pak Jokowi dan Pak Luhut serta tidak bisa lepas tangan Menteri Tenaga Kerja itu harus tunduk pada perintah undang-undang. Karena negara kita ini adalah negara berdasarkan hukum sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini mengenai penggunaan tenaga kerja asing ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga sudah diatur oleh Undang-Undang Cipta Kerja, walaupun yang kontroversial yang ditandatangani oleh Pak Jokowi sendiri. Dan juga Undang-Undang tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan.
Sekarang trio Menteri Tenaga Kerja dan Pak Luhut, Pak Jokowi ini harus secara tegas ya melarang tenaga kerja asing untuk beberapa jenis pekerjaan tertentu karena ini perintah dari undang-undang yang belum dijabarkan. Di banyak negara juga ya yang tenaga kerja dalam negerinya sudah berlimpah untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu ya itu dilarang orang asing untuk mengerjakannya. Kalau di Singapura dan Malaysia misalnya masing-masing melarang supir itu warga negara asing. Semuanya hanya untuk warga negara Singapura kalau di Singapura dan Malaysia untuk Malaysia. Dan di Thailand ya, di Thailand pekerja asing itu hanya untuk 3 kategori, yaitu dirty, kotor, untuk bidang-bidang yang kotor itu orang asing. Dark, itu. Dan tempat-tempat pekerjaan yang gelap itu masuk terowongan, mungkin masuk apa itu tenaga kerja asing. Kemudian dangerous, pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya itu orang asing. Kalau yang mati itu biarlah mati orang asing. Itu kebijakannya. Kalau di kita yang paling penting itu untuk dilindungi sekali lagi Pak Ibu Menteri Tenaga Kerja, Pak Luhut dan Pak Jokowi adalah jenis pekerjaan seperti supir, tukang cat, tukang las, cleaning service, office boy, perawat, apalagi dan lain sebagainya yang kita sudah berlimpah orangnya itu harus dinyatakan terlarang untuk tenaga kerja asing. Nah, selain dari itu, kita himbau juga agar ketentuan ini dapat ditegakkan. Dengan gampangnya Pak Jokowi memerintahkan Menkom Info atau yang lainnya membangun aplikasi pelaporan tenaga kerja asing. Karena yang paling tahu ya apakah ada pelanggaran dari ketentuan tenaga kerja asing adalah orang-orang kita, tenaga kerja kita yang bekerja di lapangan itu. Kalau di KN ya tenaga kerja mereka harus melaporkan kepada dalam aplikasi itu jika ya terjadi pelanggaran. Misalnya ada pengawas supir itu orang asing, ya. Supirnya sendiri orang asing, tukang cat itu orang asing, operator crane orang asing, itu harus dilaporkan dan harus ditindaklanjuti. Jangan segan-segan untuk menindaklanjuti kalau sudah dilaporkan di dalam aplikasi ini. Karena kalau sudah dilaporkan di dalam aplikasi ini, ya, kita tidak mengambil tindakan, nah yang ini akan menyebabkan terjadi keributan kaos karena pemerintah sendiri membangkangi ya, hukum yang sudah ditetapkan melindungi tenaga kerja asing dan mengorbankan tenaga kerja Indonesia yang sangat membutuhkan pekerjaan saat ini yang pekerjaannya sangat sempit dan upah yang sangat buruk. Demikian pemirsa, saya kira semoga himbauan ini dapat diteruskan berulang-ulang ya sehingga dapat terdengar oleh trio Menteri Tenaga Kerja Pak Luhut dan Presiden Jokowi dan tak lupa juga akan didengar oleh wakil-wakil kita di Senayan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.